bidak. Lawak. Nah, supaya Makanya, aku makanya. ini nggak bidak, tunjukkanlah dalam kitab suci. Kamu sedang berpolemik dengan kata pribadi. Kamu sampai bingung bahwa Ya, hewan pun memiliki. saya tidak bingung, saya tidak bingung. Bos, Yesus, Bapa, Roh Kudus juga punya emotion masing-masing. Arti emotion masing-masing ketika Yesus ditombak, merasakan sakit. Apakah Bapa dan Roh Kudus merasakan sakit? Tidak. Menunjukkan apa? Ada 3 emotion. Selanjutnya, karakter Yesus, karakter Bapa, dan karakter Roh Kudus memiliki karakter yang berbeda. Berarti ada 3 karakter. Sehingga menunjukkan penyebutan pribadi pada Yesus dan Bapa dan Roh Kudus tidak bisa disebut satu. Karena mewakili kepribadian masing-masing. Seseorang, 3 orang, 3 topeng. Oke, Kan Tritunggal itu 3 pribadi. Oke. Sekarang Mikana baca. Makanya di dalam tunjukkan Yohanes. dari Kejadian sampai Wahyu, Elohim disebut 3 pribadi, 3 topeng, 3 orang. Oke. Sekarang kamu baca di dalam Yohanes 5 ayat 31. Tuh, kamu pembahasannya gimana Mikana? Ayo, dijawab dong. Kan saya kan udah kasih jawaban tuh. Di Yohanes 5 ayat 31, di mana di sini disebut Elohim itu 3 pribadi, 3 topeng, 3 orang. Bukan, memang nggak ada bilang Tuhan itu 3 orang. Loh, kan kalian mempercayai Tritunggal. Tritunggal itu kan 3 pribadi, 3 topeng, 3 orang. Ini sejak kapan Tuhan itu disamakan dengan manusia? Sejak kapan? Kalian kan mengimani 3 pribadi, yaitu Tritunggal. Makanya Mikana, kalau kamu itu pikiran kamu itu lagi rusak. Pikiran Iya, kamu ajarin saya yang error. rusak ini, Jangan- yang error ini. jangan Di mana di kamu situ ada berpikir 3 topeng, 3 pribadi. Di mana jangan di situ ada berpikir. Tritunggal, 3 pribadi. Aduh, ini sangat ini ya, Mikana ini sangat bebal banget teman-teman. Jadi Kan perlu saya harus dimaklumi mengimani yang aja. tertulis dong. Kenapa? Nggak boleh Mikana mengurangi dan ini- menambahi. Gini, kenapa Mikana ini mau menghujat Tuhan disamakan dengan orang ya? Karena memang dia ini nggak percaya Kristus sebetulnya. Emangnya di mana saya mengatakan Elohim itu 3 pribadi? Kan saya nggak bilang seperti itu. Dia tidak 3 pribadi. Loh, kamu samakan pribadi itu dengan orang itu kan udah Kamu kan penghujatan. harus mengerti dulu etimologi kata Tiga pribadi berasal dari bahasa dari apa. Allah. Atau Tuhan deh. Kamu tadi kan menolak kata Allah ya. Kamu mau menolak bahasa Allah. Gini aja, searching dulu etimologi kata Searching. pribadi. Iya, googling dulu dong. Kan searching. Iya, searching dulu, searching. Iya. Searching, ya. Searching dulu, Google dulu. Apa itu etimologi kata pribadi berasal dari bahasa apa? Maknanya apa? Oke, jadi setelah Mikana searching, apa nih yang kamu dapati? Yang saya Apakah- dapati, Apakah ya makanya saya bacakan yang saya dapati ini. Apakah setelah dikatakan anak ini memiliki hidup yang dari sang bapa, tadi Yohanes 5 ayat 26, kamu mau mengatakan bahwa sang bapa itu adalah sang putra. Sedangkan tadi kan nggak bisa dibolak-balik tuh. Searching dulu kata pribadi berasal dari bahasa apa dan maknanya apa, kata kamu, kiamat. jangan dirubah-rubah. Iya, searching. Ya, searching dulu. Searching dulu kata pribadi berasal dari bahasa apa, maknanya apa. Ayo cepat. Itu merujuk, artinya pribadi itu adalah memiliki hidup. Jadi siapapun yang memiliki hidup, maka dia dikatakan pribadi. Tunjukkan Ya, misalnya datanya, kita tunjukkan datanya. Iya. Tunjukkan datanya, kiamat. Kata pribadi berasal dari bahasa apa? Gini dulu, searching dulu di Google. Kata pribadi berasal dari bahasa apa? Nanti muncul itu. Tolong ya teman ya, searching Iya. Kan supaya Ini supaya ya, kalian ini itu saya menuduh tunjukkan. saya rosak. Saya bilang lah searching. Saya bacakan gini. Iya. Pribadi artinya memiliki hidup, berarti setiap individu memiliki keberadaan unik dengan makna, nilai, pengalaman, dan cara pandang yang Tunjukkan di berbeda membentuk layar. ciri khas. Kata pribadi berasal dari bahasa apa? Nanti keluar itu. Ketik Mikana, dulu. kamu ini kok Kata malah pribadi mudah, berasal dari bahasa apa? Tadi kan sudah kamu omongin kan? Iya, kata Mikana pribadi ini- berasal dari bahasa Mikana. Inggris, bahasa Latin, yang artinya milik seseorang, persona atau Apa yang topeng. menjadi milik? Apa yang menjadi milik di situ? Milik seseorang disebut di situ, bukan milik hidup, bukan. Milik seseorang yang berkaitan dengan sendiri berasal dari kata Latin persona, Oke, yaitu topeng. artinya- Topeng. Manusia. Iya, disebut persona itu pribadi. manusia. Berarti hewan Iya, itu manusia bukan- atau topeng. Bukan nggak memiliki kepribadian hewan itu. Hah? Kepribadian. Hewan itu pribadi, manusia. Topeng. Loh, enggak, menurut kamu hewan nggak punya kepribadian? Loh, kan Etimologi semua kata memiliki kepribadian. pribadi. Nah, saya tanya sama Mikana, apakah hewan nggak memiliki kepribadian?
Kata pribadi ini berasal dari bahasa apa dan maknanya apa? Enggak, Mikana, kalau kamu mau menggunakan kata pribadi cuman pada manusia, makanya kamu mau menghujat Tuhan. Berarti kalau Tuhan itu 3 pribadi artinya 3 manusia. Nah, sekarang saya tanya. Ya kan kamu yang menghujat Tuhan, kamu bilang dia 3 pribadi. di dalam Sementara ya, pribadi itu artinya Sini, topeng. hewan pun dikatakan memiliki kepribadian. Artinya kata pribadi itu bersifat umum digunakannya. Gak pernah kata pribadi itu hanya pada manusia. Karena hewan pun juga dikatakan pribadi, memiliki kepribadian. Aja, Ada sifatnya. Kiamat, ada tunjukkan di keberadaan layar, tunjukkan di layar. Setelah Searching dulu di Google, etimologi, kata pribadi Iya. berasal dari bahasa apa? Nanti keluar ya itu. dari tadi sudah dibahas ngulang terus. Nah, Kalau jadi Mikana, persona itu apakah artinya Mikana tidak topeng, Mikana, milik apakah seseorang. kok malah topeng Nah, terus? makanya di Apakah mana hewan? dalam kitab suci Bukan. diajarkan untuk percaya kepada Tuhan 3 pribadi itu Tritunggal. Oke, lompat lagi. Kita fokus Loh. dengan kata pribadi dulu. Ya, apakah hewan tidak memiliki kepribadian, Mikana? Yang tidak apa yang saya tanya bukan itu yang dijawab, malah ke hewan. Nah, kalau kamu Tuhan. mengatakan pribadi itu pada manusia, apakah hewan tidak memiliki kepribadian? Aduh Tuhan, ini kalian kan nuduh saya ini bidat. Lawak. Nah, supaya Makanya, aku Mikana. ini nggak Gini, kamu bidat, aja ada tunjukkanlah error dalam dengan kitab kalimat suci. Bukan, Kamu sedang Mikana, ini aku berpolemik dengan kata pribadi. Kamu sampai bingung bahwa Ya, hewan pun memiliki saya tidak kepribadian. saya tidak bingung. Apakah hewan itu manusia, Mikana? Sehingga kata pribadi hanya pada manusia. Yang saya tanya apa, jawabnya apa, malah pindah topik ke hewan. Nah, hewan memiliki kepribadian. Apakah kata pribadi hanya pada Aduh manusia? Tuhan Yesus Masia. Jangan bawa-bawa Tuhan. Aduh Tolong, Tuhan. masih Iya, tobat. saya kan error nih. Di mana di dalam kitab suci diajarkan untuk percaya kepada Tuhan 3 pribadi, 3 topeng Iya. atau Tritunggal. Iya. Kamu Kan sudah saya lompat rosak lagi ini karena- supaya saya tidak karena rosak apa? karena saya menyembah Yahweh, Wah, Elohim yang Esa di dalam nama Yesus Hamasiah. Kalian bilang saya itu bidat karena menyembah Muter, kan? Yotevave di dalam nama Yesus Hamasiah, maka ajarin saya dong. Di mana di dalam kitab suci mengajarkan ya Allah Tritunggal sesembahan penduduk di Mekah. 3 pribadi, 3 topeng. Di mana Kasihan. tertulis? Kasihan. Iya Saya kan, ini lihat Mikana itu kasihan. kamu kan kasihan lihat aku. Karena Tunjukkan apa? dong datanya, Ya, Kiamat yang satu-satu. terhormat, yang cerdas dan Giliran saya. pintar. Oke, udah kamu mute ya. Karena gini teman-teman, kenapa kita wajib kasihan sama Mikana dan segala para pengikutnya yang telah disesatkan oleh Mikana ini? Karena gini, dia tadi terangan mendefinisikan kata pribadi itu harus pada manusia. Nah, ternyata ketika kita lihat ya, hewan itu dikatakan memiliki kepribadian. Ternyata hewan pun bukan manusia. Apakah Mikana lagi merubah cara berpikirnya bahwa hewan itu dipandang sebagai manusia? Ini kan gila. Sehingga ketika dikatakan, oh yang memiliki hidup, karena dikatakan sang Bapa memiliki hidup, dan hidup ini itu juga satu yang diberikan kepada sang anak di dalam Yohanes 5 ayat 26. Apakah artinya kita tidak boleh mengatakan Bapa pribadi, sang pribadi, Roh Kudus memberikan hidup juga pribadi? Apakah nggak boleh seperti itu? Disamakan seperti 3 orang ini, 3 manusia. Ini kan parah ini Mikana ini. Apalagi di dalam kejadian Kiamat, itu juga menjadi kamu manusia harus juga. tahu Apakah dulu artinya itu etimologi manusia? kata pribadi berasal dari bahasa apa Udahlah, dan maknanya Mikana, apa. Sudah. Semua orang sudah Katanya tahu kok. Kamu kasihan. nggak punya argumentasi apapun. Ya, jadi Gimana kamu sih kalian nggak belajar. bisa jawab ini? Sudah, Kak Yuli. Makanya cari tahu dulu etimologi Saya kata pribadi berasal dari bahasa. Ini udah banyak ngomongnya juga. Jadi ini orang Oke, kita dapat menyimpulkan kata-kata pribadi, teman-teman ya, daripada perdebatan Mikana dan Kiamat. Nah, saat kita menyimpulkan kata-kata pribadi, pribadi ini dibuktikan daripada keberadaan, ya, bisa jadi daripada adanya pikiran ataupun ide, adanya emotion daripada hal tersebut, adanya sifat daripada hal tersebut, adanya karakter daripada hal tersebut. Oke, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Lalu dengan pembuktian, apakah mereka akan mengerti definisi itu satu? Definisi satu itu kira-kira mereka akan mengerti ataupun tidak? Mari kita ulas dalam skema kita berikut ini. Sekarang kalian boleh melihat, misalnya, kita bisa melihat antara Yesus dan Bapa dan Roh Kudus. Pastinya kalian pernah mendengar kata-kata pribadi. Pasti dong.
Sekarang kata-kata pribadi itu mencakupi seperti yang kita bilang tadi adanya keberadaan. Maka di sini akan dipahami Yesus punya keberadaan, Roh Kudus punya keberadaan, Bapa punya keberadaan. Oke. Sekarang Yesus pasti punya karakteristik, Roh Kudus punya karakteristik, Bapa punya karakteristik. Oke. Selanjutnya, kita bisa melihat daripada Yesus. Pernah nggak orang Kristen itu menanyakan gini, Yesus ini pribadi yang hidup karena ditemukan keberadaannya dan dia pernah hidup. Ketika Roh Kudus secara eksperiensi diwartakan misalnya di Sungai Yordan tampak Roh Kudus berwujud merpati, berarti dia juga didapati akan adanya kehidupan. Begitu juga Sang Bapa yang menjadi perwujudan perwujudan ruh yang mewakili firman-Nya yang berupa Yesus ke muka bumi ini. Sekarang gini, untuk Yesus hidup, maka Yesus butuh nyawa. Sekarang ruh yang ada pada Yesus ini ruh Bapa ataupun tidak? Pernahkah Kristen mempertanyakan itu? Kalau seandainya ruh Bapa, berarti Bapa ada di sini, maka benarlah Yohanes. Sekarang Roh Kudus yang berupa merpati yang katanya maha hidup karena dia juga masuk dalam esensi Tuhan. Sekarang hidup yang ada pada Roh Kudus hidup dari siapa? Itu satu. Sekarang Sang Bapa ketika dikatakan dalam proses ontologi dia berada untuk hidupnya Bapa karena apa? Oh, kita bahas karena sifat Tuhan ya Bang. Apa sifat Tuhan? Pasti Tuhan itu maha hidup. Oke, sekarang untuk hidupnya Yesus, kalau dibilang ditakdirkan Bapa dia hidup, berarti ruhnya Yesus bukan ruh Bapa. Ruhnya Yesus bukan ruh Bapa. Jadi yang ada di dalam diri Yesus selain tubuhnya itu juga manusiawi. Lalu bagaimana akan dipahamkan arti ilahi? Sekarang kalau seandainya Roh Kudus ini dipahami satu perwujudan daripada Bapa, ya, satu perwujudan daripada Bapa. Contoh gini, Yesus bisa dibedah dalam satu doktrin bahwa dia 100% manusia. Oke, dan 100% Tuhan. Kenapa Roh Kudus tidak pernah juga dijabarkan 100% merpati dan 100% Tuhan? Sekarang coba kita menentukan, ruh yang menghidupi Yesus, ruh Bapa ataupun tidak? Kalau ruh Bapa yang ditentukan Yesus untuk Yesus bisa hidup, maka benarlah Yohanes. Maka Bapa ada di dalam pribadi Yesus agar Yesus bisa hidup. Atau sebaliknya, kita akan menganggap Yesus hidup tanpa roh. Gimana nih keyakinan yang sebenarnya? Apa kita akan meyakini Yesus hidup tanpa roh? Nah, antara Yesus, Bapa, dan Roh Kudus, antara tiga ini, kan disebut pribadi. Berarti memiliki keberadaan masing-masing. Berarti kita menyimpulkan ada 3 keberadaan. Terus, Yesus, Bapa, Roh Kudus juga punya emotion masing-masing. Arti emotion masing-masing ketika Yesus ditombak, merasakan sakit. Apakah Bapa dan Roh Kudus merasakan sakit? Tidak. Menunjukkan apa? Ada 3 emotion. Selanjutnya, karakter Yesus, karakter Bapa, dan karakter Roh Kudus memiliki karakter yang berbeda. Berarti ada 3 karakter. Sehingga menunjukkan penyebutan pribadi pada Yesus dan Bapa dan Roh Kudus tidak bisa disebut satu. Karena mewakili kepribadian masing-masing. Sehingga bisa disebut tubuh yang satu ketika Bapak Gereja menjabarkan. Seperti dalam kita itu memiliki tubuh, memiliki kecerdasan, memiliki roh dan jiwa, kan gitu. Nah, Tuhan seperti itu. Sehingga hebatnya Tuhan menjelmakan hal tersebut. Nah, gitu kan. Sekarang baru bisa disebut satu contoh. Sakit, muka saya sakit. Saat saya bilang sakit muka saya, tubuh saya berarti. Karena perwakilan daripada tubuh. Yang semuanya paham akan sadar tentang adanya sakit di muka. Saya cubit di sini. Maka setiap tubuh akan sadar akan adanya sakit di sini. Ruh saya dan apapun daripada diri saya. Itu yang bisa disebut dengan hakikat. Contoh nyawa saya, contoh mulut saya, contoh apapun yang ada pada segmen tubuh saya. Ini bisa disebut pribadi yang satu. Sekalipun membedakan. Contoh, Anda punya nafas, Anda punya roh, Anda punya tubuh. Apakah Anda bisa disebut 3? Iya, ketika bersatu. Ketika dia ada di sini. Oke? Ketika dia ada di sini, benar, saya disebut satu. Karena apa? Buktinya tidak mewakili karakter yang berbeda, emotion yang berbeda, sifat yang berbeda, dan ontologi yang berbeda. Tapi satu semuanya. Maka disebut dengan mono. Akan tetapi kalau diwakili dengan pribadi yang berbeda, akan diwakili dengan karakteristik, sifat yang berbeda, emotion berbeda, dan apapun yang saling membedakan. Sehingga tersimpulkanlah, seperti apa kata Mikana, bahwa Tuhannya ada 3 gitu.
Ya kan? Karena apa? Penyebutan pribadi pada masing-masing. Maka mewakili sifat yang tidak saling bersangkutan saat kita membahas pribadi Roh Kudus, pribadi Yesus, dan pribadi Bapa. Dan ini tidak akan otak manusia yang logik bagaimanapun tidak akan bisa menemukan wujud pribadi yang sama di sini. Melupakan wujud pribadi yang pasti beda. Nah, itu koreksi saya terhadap Tritunggal. Sekarang koreksi saya terhadap oneness. Koreksi saya terhadap oneness, Yesus adalah Bapa itu sendiri ataupun Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Maka Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Menunjukkan apa? Ada gap sifat yang berbeda di sini antara sifat Yesus dan sifat Tuhan. Menunjukkan apa? Jikalau kita bilang Yesus adalah pribadi yang Tuhan, sedangkan definisi Tuhan menolak Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana maksudnya? Ketika kita sifati itu, Tuhan itu harusnya kuat atau lemah? Kuat. Ketika Tuhan menjadi Yesus, kita akan mengatakan kuat tapi lemah. Ini batal. Sama seperti kita bilang, ini kiri tapi kanan. Ini langit tapi bumi. Ini keras tapi cair. Itu ditolakkan akal. Oke? Selanjutnya kita mengatakan apa yang harus kita bangun? Daripada emotion. Emotion. Apa emotion? Yang tadi kita bilang. Ketika Yesus ditombak, merasakan sakit. Apakah bisa kita simpulkan? Sang Tuhan berhak menerima definisi bisa disakiti. Ada nggak makhluk yang mampu menyakiti Tuhan? Jikalau tidak ada, bagaimana Yesus bisa dikatakan Tuhan? Dengan definisi yang saling bertabrakan. Maka menunjukkan apa? Menobatkan Tuhan adalah manusia. Seakan-akan membatalkan segala definisi Tuhan dan mewujudkan otak manusia yang gabrol dalam menentukan Tuhan dengan segala sifatnya yang diakui maha kuatnya namun lemah, yang diakui maha hidupnya namun mati, yang diakui kekekalannya namun mati, yang diakui maha awalnya namun dilahirkan. Itu rosak, hancur, dan meledak, teman-teman sekalian. Dan inilah yang disebut dengan definisi tersesat di jalan yang sesat, teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, teman-teman sekalian, kita telah melihat bacok-bacokan di antara oneness dan Tritunggal. Ya, perbedaannya itu gini. Kalau Tritunggal itu 3 dalam 1. Satunya apa? Dalam satu hakikat ketuhanan, tapi bisa dibedakan menjadi 3 pribadi. Oke. Kalau di oneness, 3-3-nya adalah ada di dalam satu wujud Yesus. Nah, paham nggak maksudnya? Kebalikannya. Gitu. Terus, dalam perdebatan kali ini mereka memperebutkan arti pribadi pada Tuhan. Mari kita lihat dulu. Penyebutan arti pribadi pada Tuhan itu bisa nggak? Kan gitu ya? Karena selama ini dalam perdebatan mereka kita sedang melihat tersesat di jalan yang sesat. Kenapa kita mengatakan tersesat di jalan yang sesat? Mari kita bedah sama-sama. Oke, kita bisa melihat di sini ada pribadi. Sebelum kita membahas pribadi, kita lihat dulu apakah setiap agama mengakui bolehkah Tuhan disebut pribadi? Dengan jawaban, ya, Tuhan bisa disebut pribadi tergantung pada keyakinan dan teologi agama ataupun filsafatnya. Banyak agama, Kristen, Islam, Yudaisme menganggap Tuhan sebagai pribadi yang memiliki sifat, kehendak dan dapat berinteraksi meskipun dengan cara yang berbeda. Sementara pandangan lain melihatnya sebagai kekuatan ataupun konsep yang lebih abstrak. Oke, daripada ini teman-teman kita bisa membedah pembuktian pribadi, berarti kita bisa mencakupi adanya keberadaan ataupun disebut dengan prosesi ontologi. Keberadaan itu kaitannya pembuktian apakah cangkupan indrawi. Paham maksudnya cangkupan indera? Apakah keberadaan ini tentang pribadi, misalnya Tuhan, apakah cakupannya adalah indrawi, mampu kita rasakan, mampu kita lihat, mampu kita dengar, ataupun dengan berbagai macam indera. Maka dari itu, pembuktian terhadap keberadaan Tuhan, bahkan keberadaan apapun yang ada di bumi, tidak dibuktikan secara indrawi, melainkan dibuktikan secara experience. Apa itu experience? Yaitu pembuktian secara, kata experience diambil daripada bahasa Inggris yang artinya pengalaman. Maka sesuatu itu bisa dikatakan ada, itu bisa dibuktikan bukan karena adanya pandangan ataupun adanya pendengaran ataupun hal tersebut, akan tetapi dibuktikan secara experience. Apa? Adanya pengalaman jiwa. Dalam bahasa Arab disebut dengan nadar, menilik, ya.
Artinya ketika kita mengalami, di situ kita paham hal itu ada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti pembuktian adanya saya. Pembuktian adanya saya, apakah dibuktikan karena saya terlihat? Tidak. Coba perlihatkan adanya saya. Maka satu orang pun tak akan mampu memperlihatkan adanya saya. Apa yang mampu mereka perlihatkan? Coba misalnya saya katakan kepada kalian semua, coba tunjuk saya ada. Maka tidak ada seorang pun yang mampu menunjuk saya ada. Kenapa tak mampu menunjukkan saya ada? Karena ada itu dibuktikan kalau harus dengan pandangan, tidak ada seorang manusia pun yang mampu menunjuk saya ada. Melainkan mereka akan menunjuk anggota tubuh saya. Contoh, coba tunjuk saya ada. Apa yang akan manusia tunjuk? Mata. Apa? Ya kuping. Ini, ya dada. Apa? Ya kaki. Ada, coba tunjuk. Bisa nggak ada itu ditunjuk? Karena apa? Ada itu sifatnya essence. Ketika seorang manusia, kita bisa tahu ada perkataannya, kita bisa tahu ada penglihatannya, kita bisa tahu dia pernah dia pernah eksis pada satu waktu, maka di situ kita menyimpulkan dia ada. Jadi hasil eksperiensi baru kita menemukan kata ada pada seorang tersebut. Oke. Karena tidak ada manusia yang mampu menunjukkan kata ada, tapi hanya manusia mampu menunjukkan apa yang kalau mereka tunjuk ya mata. Tapi bisakah manusia menunjuk kata ada? Tidak akan pernah bisa. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan dipahami secara keberadaannya atau ontologinya secara eksperiensi, di mana adanya penentuan alam, adanya misalnya seperti contoh satu biji. Saya itu lahir di tahun 96. Pertanyaan kita, kenapa tidak di 95? Kenapa tidak di 97? Kenapa harus mesti di 96? Maka menunjukkan soal natural terhadap kehidupan manusia, bahwa ibu saya dan ayah saya, kemudian terjadi pembuahan hak lahirnya saya, itu mereka tak mampu menentukan kapan saya akan lahir. Melainkan kita akan berpikir siapa yang menentukan. Lalu terpahamlah kausa prima, sang penentu utama daripada adanya saya. Maka dibalik kita berpaham adanya sang penentu, di situ kita paham akan adanya keberadaan, yaitu adanya pribadi. Adanya sang penentu, otomatis sang penentu itu punyanya ide dalam hal menjadikan yang ditentukan sebagai dirinya sang penentu di balik segala ketentuan. Maka terambillah kesimpulan kenapa Allah menjadi Tuhan yang benar, karena experience kita terhadap apapun yang ada di muka bumi ini. Ketika kita melihat adanya pribadi yang berbeda yang saling membedakan di antara setiap makhluk, bahkan di antara manusia dan manusia. Lalu bagaimana kita memiliki Tuhan yang sama dengan sesuatu? Kalau dia bisa sama dengan sesuatu, maka kita akan mengatakan kenapa harus satunya namanya Tuhan? Kenapa satunya disebut dengan nama sesuatu yang berbeda? Misalnya Tuhan adalah meja. Kenapa yang ini disebut meja dan kenapa yang ini disebut Tuhan? Artinya, setiap kata itu membedakan. Contoh antara meja dengan kursi, kursi dengan buaya dengan manusia, manusia dengan tanah, apalagi dengan Tuhan. Pasti saling membedakan. Maka prosesi eksperiensi manusia dalam menemukan Tuhan, maka manusia akan menangkap tidak ada satupun apapun yang ada di muka bumi ini yang layak memiliki ketentuan Tuhan dan definisi Tuhan. Melainkan otak akan memikirkan pasti ada satu Tuhan yang jauh berbeda dari apapun yang ada di muka bumi ini. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah laisa kamitslihi syai'un, bahwa tidak ada yang dapat menyerupai Tuhan. Kenapa? Bagaimana Tuhan akan serupa? Dari kata-katanya saja sudah beda. Tuhan. Sedangkan kata-kata yang ada di muka bumi ini ada meja, ada pensil, ada kursi, ada biawak, ada kucing, ada tanah. Di mana di antara setiap kata itu saling membedakan. Dengan kata Tuhan harusnya saling membedakan. Oke teman-teman sekalian, tetaplah di Islam untuk selalu cerdas dan maksimal. Terima kasih banyak teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay tune di Almantik Reaction, mencerdaskan.